Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi bela negara dengan tema mencintai khas kuliner Nusantara Indonesia. Sebelumnya, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Alasan mengapa kita harus implementasi bela negara? Karena salah satu wujud kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Salah satu contoh implementasi bela negara adalah dengan mencintai kuliner khas Nusantara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, baik dari segi hasil alam, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tak heran kalau Indonesia memiliki banyak makanan khas daerah. Masakan kuliner merupakan sebuah olahan makanan yang menjadi ciri khas suatu daerahnya. Maka dari itu, berikut wawancara dengan beberapa orang yang terkait dengan hal tersebut. Usaha, tepatnya usaha kerakor. Kita maju. Selamat sore, Pak. Sore. Kenapa diganggu waktunya sebentar? Ya, nggak apa-apa. Jangan di sini ya. Boleh saya perkenalkan, Pak? Nama saya Aisyah. Rupanya atas nama siapa? Pak asli asal PI aja dah. Ini apa ya, Pak? Ya? Ini ketan. Ya, Ketan. ketan. Kerak itu terbuatnya dari apa aja, Pak? Dari macam-macam ya. Dari gue bingung apa nih namanya. Serondeng. Ini ebi tahu ebi? Nah, ini ebi udang. Nah, ini serondengnya. Ini serondengnya. Nah, ini yang nggak manis. Tadi yang manis. Terus dikasih telur. Telurnya itu bisa telur apa aja ya? Bisa, mau ayam atau mau bebek, terserah itu. Kira-kira kalau penjualannya Bapak itu dijual dari sekitaran harga berapa ya? 25-an ya. 25. Jadi per porsinya itu 25.000. Iya, ayam 20, ini 25. Bapak usaha ginian udah berapa lama, Pak? Hampir 6 tahunan ya. Udah lama banget ya. Terus bahan-bahannya ini aja. Oke, bahan-bahannya ketan, serondeng, ebi, sama ini telur. Jadi nggak pakai garam dia. Nggak pakai garam. Nggak, Jadi nggak. udah berasa ya. Pakai alam semua dia. Bumbunya ini serondeng itu pakai daun salam. Tergantung maunya dah, mau daun salam, mau daun pandan, apa mau pakai daun jeruk juga. Yang buat jadi terkhasnya itu apa ya? Ya ini kali ditebalikin ntar. Ciri khasnya tuh ntar masaknya dibolak-balik. Soalnya sekarang apalagi ya susah banget nyari kerak telur tuh. Padahal khasnya khas Jakarta ya. Tepatnya mungkin khas Betawi ya. Ya adanya di tempat-tempat tertentu, di Ragunan atau di tempat wisata ada. Tempat-tempat ramai baru ada kan? Iya, ini tempat wisata aja banyak kan. Cara buatnya seperti ini ya. Ya, tapi ntar yang lebih unik dibalik. Ya, ini ntar nunggu sampai kering sedikit baru dibalik. Tuh, ada sebentar kalau udah kering sedikit dibalik. Kalau udah agak kering sedikit
bikin unik itu ya dibalik itu santan. Iya. Di rambutan ya. Balik. Nah ini yang bikin Seperti unik. itu. Ini kagak ada Yang yang unik ini dibalik gitu. kata saya Ya tunggu sampai ini. itu tapi kalau aja manis ya kok rambutan Manis ya apa gimana? Nggak keliling ginian mah. Jadi ini Panggilan. kayak panggilan pesanan ya Kak. Iya. Ini udah kerak telur ini udah dipanggil di situ. Udah di mana aja dah. Ada di Jakarta, udah di Bukubek. Yang sering banget event FJB. Udah nih. Ya, festival jalan banyak ya event. Iya. Iya, ikan-ikan pasti. Ya, ada acara-acara pesta. nomor 2 ya Jadi balik lagi, lalu sampai dia matang kering lagi ke kamera tadi. Itu udah pernah makan belum? Belum pernah. Waduh. Iya. Soalnya saya bukan asli Jakarta. Iya, Gitu. Orang Jakarta aja belum pernah makan, apalagi orang asli. Iya. Makanya pengen banget kalian pengen nyobain pasarnya itu seperti apa. Oh gitu. Ya, yang lebih di yang lebih awal detok memang di bayang aja bebek. Bedakannya di telur bebek. Kita mau makan di sini ya? Boleh? Coba di sini ya. Maaf ya Pak, nggak diganggu waktunya. Kakak udah biasa, udah kemana? Jadi kerak disebutnya kerak telur. Ini Telur khas Betawi. Cara buatnya makin unik ya. karena uniknya itu yang dibalik itu tadi. Selamat sore semua. Di sini saya akan mewawancari salah satu seseorang yang sedang makan di khas kuliner Indonesia. Sepertinya sih ini bukan khas banget ya, mungkin karena seperti apa ya tepatnya, seperti makanan pokok kali ya. Tapi bisa jadi termasuk khas kuliner Indonesia. Ayo kita perkenalkan. Selamat sore Kak. Sore. Mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Atas nama siapa Kak? Kalau boleh tahu? Eki. Oh, oke. Kakaknya bekerja atau gimana? Bekerja. Bekerja. Kalau kerjanya di mana kayak kalau boleh tahu? Kak, kakaknya lagi makan-makan enak nih. Kalau boleh tahu, saya mau bertanya sedikit ya Kak ya. Gimana menurut Kakak tentang kuliner Indonesia itu gimana ya? Kuliner Indonesia itu enak-enak sih. Dia tuh lebih kepada bumbu-bumbu rempah-rempahnya itu banyak. Kayak gitu lah. Soalnya kan kalau misalnya saya menanya kepada maksudnya luar dari Indonesia kan udah pasti ya, mereka itu kalau kesini pasti yang dicari itu khas kuliner Indonesia atau wisata-wisata seperti itu. Jadi menurut Kakak apa ya, kuliner Indonesia kan banyak ya, dari setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, bahkan beragam gitu ya. Kalau boleh tahu apa yang lebih Kakak favoritkan dari salah satu kuliner Indonesia itu? Favoritnya banyak sih sebenarnya. Salah satunya mungkin yang Kakak benar-benar favoritkan itu dari khas kuliner Indonesia itu apa ya? Sumatera Barat. Apa khasnya itu? Rendang. Oh, rendang. Ya sih, kalau rendang udah pasti ya, Indonesia kebanyakan udah suka gitu. Kadang dari luar aja paling seneng gitu makan khas. Hai, selamat sore semuanya. Di sini saya sedang ada di suatu tempat yaitu nasi goreng gila, tepatnya di Jakarta ya. Di sini saya akan menanyakan seseorang tepatnya untuk mewawancarai seseorang tentang apa ya, mengetahui implementasi bela negara tentang khas kuliner Indonesia. Oke, saya lanjut mewawancari seseorang ya. Selamat sore Pak. Ya.
mohon maaf mengganggu waktunya ya. Di sini, mohon maaf saya memperkenalkan diri. Bapaknya namanya siapa ya? Saya Ilham. Ilham. Bapaknya bekerja atau gimana? Ya, kerja, Mbak. Kerja, oke. Di sini kakaknya, menurut kakak ini kan nasi goreng itu termasuk khas kuliner Indonesia juga ya, tapi mungkin bisa termasuk makanan pokok kali ya. Kalau khas Indonesia menurut kakak itu tentang khas kuliner Indonesia itu apa ya? Ya, makanan khas Indonesia menurut saya sih ini setiap negara itu kan pasti memiliki ciri khas masing-masing ya Mbak ya. Nah kalau di Indonesia itu kan banyak apa namanya, kalau di Indonesia itu juga banyak menu-menu masakan ataupun beragam masakan. Ya kalau masakannya tuh pasti berbeda-beda. Yang saya tahu tentang masakan Indonesia itu contoh kayak sate, nasi goreng ataupun apa. Udah. Kuliner Indonesia itu memang banyak ya, dari segi daerah mempunyai ciri-ciri khas sendiri gitu yang banyak beragam, beragam. Mungkin menurut kakak apa yang benar-benar kakak favorit dari khas kuliner Indonesia, makanan apa ya? Nah, kalau dari setiap daerah yang udah pernah saya kunjungi, karena saat ini saya sekarang lagi berada di Jakarta, yang saya favorit itu nasi goreng. Nah ini sekarang dimana ini ada nasi goreng favorit saya kalau saat saya baru pulang kerja. Ini terbuatnya dari apa saja ya? Kalau nasi udah pasti ya itu. Ini tambahan rempah-rempahnya apa saja? Kakaknya tahu? Ya, karena ini kan tempat langganan ya Mbak ya. Jadi saya setiap pelayannya itu bikin, saya kadang-kadang suka melihat ataupun suka menanyakan ya bahan-bahan, menu-menu, terus itu resepnya apa supaya nempel di lidah ataupun resep rasanya. Pasti nasi ada, kadang dia ditambah daging ayam ataupun buah-buahan, sayur-sayuran ataupun ditambah kuliner lain, contoh seperti pete ataupun dikasih daging ayam bisa, sosis juga bisa ataupun bakso juga bisa. Nah itu yang membuat saya merasakan berbeda dengan nasi goreng yang lain. Makanya setelah baru pulang kerja, kadang-kadang saya mampir di sini. Jadi yang dari semua nasi goreng itu di sini gitu yang paling menurut kakak enak gitu. Iya, makanya karena terjangkau juga dari pekerjaan, Mbak. Jadi dari sekalian pulang kerja, jadi mampir kerja di sini. Emang sih sama nasi goreng banyak yang penjual ya, tapi setiap resepnya itu pasti beda-beda. Kita yang hanya merasakan enak dan tidaknya ya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat makan kembali.